juga habis, tapi habisnya pasti untuk perkara dunia. Maka jangan kita tertipu sibuk, bahkan gak sempet ngumpul-ngumpul apa yang mau ditinggalkan. Justru kita melupakan mengumpulkan apa yang mau dibawa. Sehingga kalau hadis itu mengatakan an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia ini sekarang ini yang hidup ini justru sedang tidur. Nanti kalau kematian datang baru intabahu itu terbangun. Kalau ada yang jadi pedagang, itu seolah-olah mimpi jadi pedagang. Waktu bangun, mana perdagangannya? Tidak ada. Waktu kita ini hari-hari sibuk dengan ngurusin dunia, itu kayak mimpi aja. Nanti kalau sudah datang kematian, mana dunia? Tidak ada. Yang dikumpul bakal ditinggal. Tapi anehnya kita ditanya tentang apa yang kita kumpulkan. Maka setiap kita mau menyempatkan diri untuk belajar, tertarik dengan perkara agama, walaupun yang diceritakan itu saja, tapi belum tentu yang itu bisa masuk ke hati kita. Nanti kalau agama itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, pasti sesuatu yang kita pikirkan itu jadi mahal nilainya, jadi mahal harganya. Orang sebelum berpikir tentang besi itu murah, manfaatnya pun sedikit. Ditaruh di air tenggelam, dilempar ke udara jatuh. Tapi sebab orang berpikir tentang besi, ada yang dia pikirkan dirubah menjadi kapal, taruh di air dia tidak tenggelam. Ada yang berpikir bagaimana jadi pesawat, taruh udara dia tidak jatuh. Besi itu manfaatnya meningkat, harganya menjadi mahal. Begitulah sebelum kita berpikir tentang agama kita ini, kita anggap agama ini gak akan pernah memberi manfaat. Tapi nanti kalau kita mau memikirkannya pelan-pelan, agama ini akan menjadi bermanfaat dan semakin bernilai di mata kita. Kalau kita gak pernah memikirkan agama ini, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun kita berani meninggalkannya. Tapi kalau kita junjung agama ini, jangankan sholat fardu, sholat sunat pun akan kita sayang untuk meninggalkan. Maka memang sudah di akhir zaman ini, semakin hari mendekati kapan mau dikiamatkan Allah, agama semakin jauh pandangan dipandang oleh manusia-manusia yang ada di zaman sekarang. Kalau dulu agama itu dijunjung, akhiratnya yang dijinjing, agama itu dijunjung, dunianya dijinjing, bukan dilepas. Mereka beragama, tapi agamanya dijunjung, dunianya dijinjing, dicangking apa? Dijinjing lah, dia apa namanya? Dipegang. Suatu saat kalau agama itu merek, untuk membetulkan agama yang merek tadi, barang merek tadi, ini dunia dilepas, lepaskan dulu untuk betulkan agama. Ibaratnya begitu. Hari ini kan kebalik, banyak orang menjunjung dunia, yang dijinjing agama. Kapan dunianya itu merek, dunianya kok bermasalah, orang sekarang dilepaskan agamanya itu demi betulkan, dilepaskan agamanya demi membetulkan dunia. Rela dia mengorbankan tujuan hidup
demi kebutuhan hidup. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini Allah jadikan untuk kamu. Tapi ingat, kamu dijadikan Allah untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia. Boleh namanya orang hidup di dunia, kita ambil apa yang perlu, tapi jadikan itu keperluan. Jangan sampai kebalik keperluan jadi tujuan. Kalau sampai kita balikkan keperluan jadi tujuan, itu seperti orang punya anak melihara sapi. Anak tujuan hidup, sapi ini keperluan hidup. Itu betul. Suatu saat anak butuh biaya sekolah, suatu saat anak butuh biaya karena sakit. Boleh kita korbankan keperluan untuk tujuan. Jual lembu, jual sapi untuk mengobati anak, korbankan keperluan untuk tujuan. Tapi tidak boleh kita korbankan tujuan untuk keperluan. Lembu sakit, gak ada duit, masa kita jual anak untuk mengobati lembu? Gak benar. Hari ini kita banyak mengorbankan tujuan untuk keperluan. Kita rela meninggalkan sholat hanya gara-gara ngejar-ngejar apa yang mau ditinggalkan, dunia yang tidak bernilai lebih daripada 11 sayap nyamuk. Itu sama dengan mengorbankan tujuan untuk